kalau kita udah nyerahin nyawa kita demi dunia, udah mereka siap bantuin dalam model apapun itu siap. Ini ada pertanyaan member saya, ini baru subscriber saya. Ini mau tanya tentang masalah tuyul ya. Tuyul itu kalau pertamanya itu kan ada jual beli tuyul, terus bisnis tuyul. Terus apakah kalau tuyul itu memang diperjualbelikan, di sananya ada apa, ternaknya atau bagaimana? Terus apakah tuyul juga makan tumbal? Karena kan yang kita tahu itu tuyul itu nyusu ya, apa ya, nyusu istri sang pelaku pesugihan tuyul tersebut. Apakah masih minta tumbal atau gimana, Mas? Sebelumnya tak jelasin dulu tentang pesugihan tuyul ya. Ya. Pesugihan tuyul itu kan satu pesugihan itu yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Jadi kalau salah satu aja nggak bisa. Harus suami aja apa istri aja nggak bisa. Harus suami istri bersetujuan bersama datang ke dukun apa ahli spiritual yang bisa mengabulkan gitu. Nah kalau udah ada akad sesuai perjanjian, nah barulah mereka bisa melakukan pesugihan dengan cara tuyulnya yang bekerja nyuri uang ke rumah warga ya. Oh. Nah tentang tumbalnya itu kan misal suami istri ke satu dukun itu perjanjian sama tuyulnya itu, perjanjian sama dukunnya itu nanti tuyulnya itu mau ditumbalin apa gitu. Jadi di sana itu udah ada akadnya dulu, itu perjanjiannya dulu di sana, perjanjiannya apa. Cuman kalau tuyul umumnya itu minta darah, darahnya itu darah dari si istri. Jadi menyusunya itu kan nggak mesti. Kalau nuwun sewune, kalau seorang istri kan keluar air susunya kan cuman kalau melahirkan aja. Ya. Lah kalau nggak hamil kan nggak keluar air susunya, yang keluar kan darah. Nah tuyul itu menyusunya itu nyusu darah. Berarti yang disedot itu darahnya. Darahnya, oh. Jadi makanya itu bisa dititik. Kalau ada sepasang suami istri pesugihan tuyul, biasanya istrinya itu anemia, kekurangan darah. Umumnya kayak gitu. Soalnya darahnya itu tiap berapa hari sekali atau satu momen tertentu harus itu nyusuin tuyul. Memang harus itu ngeluarin darah, yang keluar darah. Berarti nggak, corone nggak minta tumbal nyawa gitu? Apa ada oknum tuyul yang harus minta tumbal nyawa? Sesuai perjanjian awalnya di akadnya sama dukun itu. Cuman suatu saat pun tetap pada akhirnya tetap minta nyawa, entah itu nyawa anaknya atau nyawa si istri. Jadi namanya pesugihan itu nggak ada pesugihan yang gratis baik-baik saja gitu, nggak ada. Walaupun tanpa tumbal nyawa pun si istri disedot terus darahnya, anemia, suatu saat pun tetap meninggal. Gitu. Orang kalau darahnya drop, tekanan darahnya di bawah 70 itu udah pingsan, itu udah alamat tanda-tanda ya, itu kayak gitu ya. Oh. Walaupun tanpa ditumbalin pun otomatis suatu saat meninggal gitu. Terus kalau apa itu, kalau nggak ada tumbalnya gitu katanya satu keluarga itu meninggal semua gitu. Ada umumnya sih konsekuensi ya, kita kan udah perjanjian sama oknum gaib. Iya. Sananya itu minta tanda bukti kita itu benar-benar tunduk sama mereka, mengabdi sama mereka. Buktinya apa? Bukti paling berat kan nyawa. Ya. Kalau kita udah nyerahin nyawa kita demi dunia, udah mereka siap bantuin dalam model apapun itu siap. Itu tanda bukti mereka. Nah, juga bangsa gaib itu cenderung menepati janji.
Jadi perjanjian kita pertama apa, ya itu pasti ditagih sama mereka. Iya. Malah manusianya aja yang sering ingkar janji, Mas. Iya. Terus kalau ngambil uang itu kan, kalau jin itu kan tuyul sebangsa jin ya. Ya, Terus ngambil uang kan jenis apa? eh ya lembaran. ya bentuk lah padat, bentuk padat kan ya. Itu bisa apa? Bisa diambil itu apa harus pakai langsung pakai tangan tuyul atau pakai apa ya? Jampi dari dukunya. Itu biasanya tuyulnya itu waktu melakukan aksinya, waktu beraksi itu kan wujud gaib. Dia tembus masuk rumah waktu ada uang di dompet apa di tabungan gitu, itu bisa diambilnya kan, bisa diwujudin jadi non materi, bawa tuyulnya, bawa pulang sampai di rumah si pelaku, wujudin jadi wujud materi. Jadi di non fisik kan dulu. Itu kalau uang di bank, uang di ATM, berangkas itu kan katanya nggak bisa diambil tuyul ya. Apa mungkin itu tempat penyimpanannya itu memang dari besi yang tebel atau gimana, apa memang ada yang menjaga kalau di bank ada ATM itu? Ya, faktor penyimpanan ngaruh. Penyimpanan kalau emang susah, dia nggak bisa, dia nggak, kalau pos bank apa ATM itu emang nggak bisa, terlalu kecil, tangannya itu nggak bisa masuk ke situ, walaupun dia bisa berwujud non fisik, tapi tetap nggak bisa, itu tetap ada batasan-batasan yang tuyul nggak bisa melampaui. Walaupun tuyul bahasa gaib kan tetap, bahasa gaib tetap terbatas kekuatannya, tetap yang bisa diambil biasanya ya yang di rumah. Dompet kan gampang, tinggal ambil gitu, tinggal slip aja kan, gampang. Terus kalau uang kotak amal atau yang sifatnya di masjid itu berarti juga nggak bisa itu? Nggak bisa, kalau itu kan doa ya, utamanya doa. Uang kalau udah pertama megangnya disebut asma Allah, itu bangsa gaib itu nggak bisa ngambil itu, termasuk tuyul. Panas itu, bagi mereka itu panas. Wong jangan kan kayak gitu, misal di rumah gitu ada tulisan ayat kursi apa tulisan apa gitu, tuyul masuk itu kerasa panas itu, walaupun kita nggak baca itu udah kerasa panas dulu kayak gitu. Apalagi uangnya udah didoain dulu. Ya. Kota amal juga kan itu ibaratnya infak sedekah itu kan kembali ke Allah. Yang mana berani mereka. Jadinya kan kita disarankan, kalau zaman sekarang kan ngambil duit di ATM ya, disarankan itu habis ngambil langsung kalau nggak bismillah ya bacain sholawat dulu. Itu pertama alasannya biar uang yang kita dapat berkah, keduanya terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Aman. Aman. Terus kalau tuyul itu kalau misal di sananya itu, misalkan kita belum saya dukunya misalnya, dukun yang punya ternak tuyul gitu kan, waktu di sana itu apakah si dukun itu harus mengasih makan tuyul tersebut atau gimana sebelum diambil sama, sebelum melaku payu apa payu Diadopsi. ya, Diadopsi. Pada dasarnya kan sifat jin sama manusia kan sama-sama butuh makan, sama-sama ya hidup sama kayak kita sih. Jadi mereka juga butuh makan, sama dukun juga tetap dikasih makan, walaupun makanan jin kan beda sama kita. Kalau jin kan makanannya kotoran itu makanan bangsa jin. Itu kotoran, tulang belulang itu makanan bangsa jin. tetap makan ya? Iya, tetap makan. Bangsa jin kan sama kayak kita, tetap butuh makan, cuman makanannya beda sama kita. Kalau ini juga ada pertanyaan lagi dari subscriber ya. Itu kan saya pernah dengar orang itu sakit, terus dia itu dalam mimpinya itu dibawa masuk ke dunia mereka. Itu apakah dunia mereka itu sama kayak dunia kita? Katanya di sana itu banyak rumah-rumah bagus, kendaraan, atau
pokoknya kota lah. Apakah sama dengan kehidupan kita yang nyata ini di kehidupan gaib? Pada dasarnya kalau alam gaib yang asli, yang real alam gaib itu jarang sekali ada manusia yang bisa tahu realnya, Itu detailnya. Oh, cuman kalau ada satu satu dua orang bisa melihat kayak gitu, biasanya sukmanya sukmanya yang melihat itu, sukmanya orang itu dibawa ke alam lain. Kan ada alam lain selain alam kita. Nah, gimana alam itu peradabannya beda sama kita. Ada yang peradabannya lebih kuno, ada yang peradabannya lebih maju dari kita. Seperti yang dulu sempat terkenal ini kan, belum lama ini kan, kota Saranjana. Saranjana ya. Itu kan peradabannya lebih maju dari kita. Ya sama aja, misalnya kayak gitulah, contoh mudahnya kayak gitu. Kalau yang peradaban lebih kuno, misal kita dibawa ke kerajaan Alas Purwo gitu, sana peradabannya masih kerajaan tuh. Berarti kalau ini apa, di Alas Purwo itu juga banyak ini apa ya, masih satu peradaban atau di Alas Purwo itu ada beberapa peradaban? Alas Purwo sendiri itu kan salah satu kerajaan gaib terbesar di tanah Jawa. Jadi itu peradabannya itu kerajaan sih, kerajaan. Jadi satu kesatuan kayak masuk wilayah Alas Purwo. Itu kerajaan besar, itu salah satu kerajaan terbesar di tanah Jawa. Kalau yang timur itu Alas Purwo. Kalau yang tengah Alas Roban ya. Tengah tengah ke utara Alas Roban. Kalau tengah asli itu Gunung Slamet. Gunung Slamet. Iya. Oh iya, itu katanya banyak pendaki yang hilang ya di sana. Banyak, itu gunungnya itu penuh aura mistis. Itu unsur gaibnya besar sekali itu Gunung Slamet. Luar biasa itu di Jawa Tengah. Kayaknya nomor satu. Itu kan kalau ini apa, orang mendaki terus hilang, terus sampai sekarang jasadnya nggak ditemukan. Berarti itu jasad-jasadnya masuk ke alam sana semua atau gimana itu penjelasannya? Oh, kita dalam hal apapun kita jangan langsung menyangkut pautkan sama gaib. Jadi bisa aja dianya itu tersesat apa masuk ke jurang, kan di gunung kan banyak jurang, banyak sungai yang dalam. Bisa aja masuk ke jurang yang orang sekitar itu nggak bisa lihat, ketutup. Oh, bisa aja jasadnya kemakan hewan buas, kan banyak juga. Jadi nggak serta merta harus kita sangkut pautkan sama gaib. Iya, oh. Ya ada sih, emang ada yang dibawa ke alam lain, emang ada. Cuman sebelum kita suudon ke situ itu mending kita logis dulu, yang logis dulu, dipakai yang logis dulu. Soalnya banyak kok kejadian dulu waktu masih sering mendaki itu, memang ada yang ditemuin tinggal tengkoraknya aja. Berarti kan tinggalnya udah lama sekali itu. Lama ya. Oh, dulu pernah itu di Gunung Sindoro juga pernah ada yang hilang itu, dikira ke alam gaib padahal jatuh ke jurang. Ditemuin 7 hari baru ketemu, itu udah meninggal. Ternyata jatuh ke jurang. Kayak gitu. Padahal udah terlanjur mengundang spiritualis. Jadi jangan langsung kita berpikir ke arah gaib dulu, ke yang fisik dulu aja lah, yang logis dulu. Kalau dulu itu di salah satu desa ya di sekitar kami itu ada orang apa ya, berprank apa ya, Motong motong bambu. Nah itu 3 hari itu nggak ketemu, terus padahal ketemunya di titik A gitu ya. Terus pas pencarian itu di titik A itu sering buat lewat orang mencari kayu bakar dan aktivitas ya. Tapi kok pas 3 harinya itu ketemu di situ, padahal kemarin-kemarin itu pas hilang itu dicari di situ nggak ada. Itu apa mungkin ditutupin sama daun gaib apa itu gimana? Biasanya sih itu ya, ada oknum penculikan gaib, oknum gaib yang nyulik mereka. Oh, diculik, dipindahin ke alam sana dulu gitu. Nanti terus dibalikin lagi. Balikin lagi, kalau udah bosan ya balikin lagi. Seringnya sih kayak gitu. Banyak sih itu jenis-jenis kayak gitu, jenis lampor biasanya. Lampor. Iya, suka nyulik-nyulik kayak gitu tuh. Lampor, wewe gombel, sama apa lagi itu? Lupa namanya. Endang.
Indang. Saya Ya bukan, kalau bahasa sini Indang. iya, saya bukan Endang Sukamti ya. Itu mungkin Endang Sukamti inspirasinya dari situ teman. Semoga kau di neraka. Terus pernah ada itu orang melihat cahaya dari titik A, lalu bisa ke desa ini, lalu ke pindah ke desa lain itu yang menyesatkan itu jin apa gimana? Maksudnya, Maksudnya misal dari desa sini ya, oh, terus ke desa yang jauh gitu, yang menyesatkan itu apa jin apa apa? maksudnya orangnya itu langsung pindah. Cahaya. Cahaya ya seperti cahaya gitu, terus dideketin malah orangnya itu pindah desa gitu. Itu bisa aja sih ya, itu salah satu oknum kayak gitu. Ya, Kalau pindah-pindah itu sama aja itu. ya, sama aja. Menjahit. Kalau yang ini apa? Kalau di sini itu namanya apa ya? Yang mubeng-mubeng ya apa? Sing mlaku mrene tekan kono ngene. Uyut, uyut Minang. Akar Minang. Akar Minang itu kan itu penjelasan secara gamblang itu apakah kita masuk ke alam mereka dulu terus balikin lagi apa kita emang lupa jalan atau gimana itu? Kita itu kan di dunia di Allah itu menciptakan beberapa makhluk Ya. itu dengan kelebihan masing-masing, termasuk tanaman. Tanaman itu ada beberapa jenis tanaman atau pohon itu yang punya kelebihan gaib tersendiri, termasuk akar minang. Nimang apa nih? Nimang ya, Nimang, akar nimang. Oh, Nimang, akar kurang kurang minang, kapal. minang sih ini. Itu punya kelebihan gaib, bisa menyesatkan orang itu emang kelebihan dari sifat alami dari itunya. Akar itu. Oh, oh. Ada itu banyak pohon, jenis pohon apa jenis tanaman yang punya sifat gaib tertentu itu ya, emang ada itu. Banyak kok pohon-pohon kayak itu, kayak pohon dewan daru itu punya kelebihan khusus. Ada pohon stigi, apa pesek, itu beberapa jenis tanaman yang itu punya energi gaib tersendiri, punya fungsi sendiri-sendiri. Memang fungsi khususnya itu kayak gitu. Cuman kalau akar kan di bawah tanah nggak kelihatan, kita nggak sengaja kelewatan, ya itu resiko. Langsung ngelantur apa piye? Nggak tahu itu Lantur. iya. Mas Ngopi dulu. ngopi dulu. Main galingan. Galingan. Nah, Suka kopi mas? Lumayan suka. Kopi hitam? Kopi hitam, kopi putih, kopi aja apa aja. Kopi hitam masuk pahit seneng nggak? semuanya masuk. Hitam pahit masuk. Nah itu sama itu, masa gaib suka suka itu sama kopi hitam itu. Iya. Sesajen itu. Sesajen. Oh nah ini Nah gue ketemu ini. Ini kan sesajen. Katanya kalau bikin sajen itu kan buat bangsa dalam putih ya, bangsa gaib. Itu katanya kalau udah dimakan bangsa itu katanya sari sari pati ini, Boh. Katanya habis dimakan bangsa gaib terus kita makan rasanya jadi beda. ya itu emang beda. Jadi bangsa gaib itu kan nggak bisa. Ini misal kopi gitu ya, kopi kan wujud fisik. Bangsa gaib kan nggak bisa itu minum kopi secara fisik. Kalau bisa secara fisik ya wah heboh kita habis kopinya. Yang dia minum apa dia makan kan esensinya, zatnya, saripatinya. Jadi yang tersisa itu cuman ampasnya aja sih. Ibaratnya kalau ini ya tinggal ampasnya aja nggak ada rasanya. Emang iya kayak gitu. Jadi mereka juga minum tapi yang diminum saripatinya aja. Jadi misal kita minum itu emang beda rasanya. Misal sesajen itu kan kadang ada jatah pasar itu kan ada buah-buahan, bunga-bunga gitu. Buah-buahannya pun oh jajanan pasar itu buahnya pun kalau kita makan emang sepo itu apa sih? Udah nggak ada rasanya. Oh, udah nggak ada rasanya. Emang kayak gitu bener itu. Pokoknya saya dulu itu kalau ini sih mungkin orang tua nakut-nakutin kita ya. Dulu itu zaman dulu itu malam Jumat itu pasti mbah atau yang udah meninggal itu waktu saya kecil itu masih dikasih catu ya. Catu itu apa ya? Mungkin minuman dan makanan kesukaan
entah waktu masih hidup atau gimana. Itu dulu saya katanya itu kan kopi panas ya, terus ditutup kayak gini, otomatis kan menguap ya. Terus kata bapak sama Simbo itu, ini kopinya udah habis diminum Mbah. Padahal itu kan Uapnya. menguap ya. Ya, kalau orang zaman dulu kan kayak gitu, kayak cocok logi. Jadi mau menerjemahkan sesuatu itu karena nuwun sewune pengetahuan pada waktu itu belum kayak kita, Iya, logisnya belum kayak kita, jadi ya cocok logi aja lah. iya. Kayak gitu. Dan itu apa kalau ada manuk gaok apa burung Burung gagak. gagak. Nah, burung gagak itu kan eh, mlebu-mlebu ono manuk Oh, nggawa nyawa. Terus kalau anak sekarang itu dijelasin kayak gitu, ada burung bawa nyawa itu emang ya pasti ada nyawanya burungnya ya. Kalau orang dulu itu pasti ketakutan langsung masuk. udah Kalau beda zaman beda sih ya. zaman ya. Kalau anak zaman dulu kan masih ditakutin, masih itu ya, Iya, masih takut bener. takut. Kalau zaman sekarang anak ditakutin yang ngeyel. Iya, penjelasan. Terus kalau ada itu orang memanggil bangsa jin itu kan ada menyan sama dupa. Terus tuh dupanya itu bisa memanggil apa pakai doa apa gimana itu? Prinsipnya bangsa gaib termasuk malaikat pun suka wewangian. Wangi Nah, ya. kemenyan sama dupa itu kan wewangian yang apa ya, wewangian lokal sini lah. Iya, iya. Kalau di Arab kan biasanya pakai bumbu, pakai ya hampir sama sih. Iya. Intinya sama-sama wewangian. Malaikat sama jin kan sama kayak gitu. Mereka sama. Kalau ada yang bakar dupa apa bakar menyan kan mereka pada suka. Iya. Lah dibantu sama doa. Kita nyebutin doanya ditujukan ke siapa. Mm-mm. Nah yang ditujuin itu biasanya datang itu lewat perantara doa sama wewangian itu. Intinya sih wewangian. Jadi Pewanginya. nggak harus dupa sih. Jadi minyak itu bisa itu. Minyak wangi itu kan bisa itu. Terus ada yang pakai kembang itu Kembang itu juga wangi. wangi. Oh, Oh, sama. kalau minyak wangi kan itu dari bunga-bunga. Bunga. Oh, Iya. Sari bunga. Sama sih. Ini kan katanya kalau bulan puasa itu kan setan di bondo Kurung. kurung kata ini ya Belenggu. belenggu. Itu kok saya dulu itu pernah lihat sosok apa ya kayak orang pakai sorban pakai jubah itu di lapangan desa saya itu waktu mau sahur. Itu kan padahal bulan puasa itu kan setan dibelenggu ya, tapi kok masih ada penampakan-penampakan seperti itu. Kita lihatnya versi logis dulu ya. Ya. Mungkin aja itu orang sepuh emang pengen jalan-jalan di situ. Ya. Mungkin aja. Cuman kalau mau kita bahas pakai versi gaib, kan yang dibelenggu kan setan. Setan dari golongan iblis. Anak turunnya kan setan. Itu yang dibelenggu kan mereka. Setan yang menggoda iman kita. Kalau yang misal ada penampakan di suatu tempat itu kan jin yang menampakkan diri. Jadi jin sama setan kan beda. Beda. Oh, kalau jin kan sama kayak manusia. Tugasnya itu ditugaskan sama Allah itu sama persis kayak manusia. Ya beribadah, ya makan, ya minum, ya beraktivitas. Jadi kalau misalnya ada penampakan itu ya dari jin itu. Nah kalau jin yang menampakkan itu kok nggak dibelenggu sekalian sih gitu. Nah kalau mereka dibelenggu, kalau tiba-tiba mereka dapat hidayah dari Allah, mau sholat, gimana sih? Kan tugas jin juga ibadah juga. Beda ya. Oke teman-teman ya, ini sepertinya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam langit.